Finally, chopper baru gua udah siap dirilis. Sebenarnya udah di-spill di mana-mana ya. Di YouTube udah berkali-kali, di IG juga udah, di TikTok, di semua sosial media gua udah gua rilis sebenarnya. Cuman hari ini gua rilis resmi di video ini. Karena kan motor ini kemarin sempat gua test ride dulu ya, gua coba pakai dulu. Malah di kontenin. Ya udah, intinya di video kali ini atau di video hari ini ya, gua akan rilis resmi chopper baru gua. Ini dia chopper Bulldog. Asoy, ini dia chopper baru gua, chopper Bulldog yang kayaknya sih lu semua udah pada lihat ya. Udah lihat konten-konten test ride gua, konten IG gua udah muncul. Secara bentuk atau looks nggak ada perubahan ya kemarin. Kemarin gua lebih mengutamakan performa, kondisi mesin ya pas kemarin test ride ya maksudnya. Jadi untuk part-part atau perintilan-perintilan lainnya sih gue rasa udah cukup. Nggak ada yang gue rubah lagi. Dan ya, inilah finalnya. Looksnya seperti ini. Dibilang final-final banget sih belum ya. Sebenarnya ada ya beberapa part yang belum gue beresin sih. Sengaja gue tahan dulu, hold dulu karena gue masih mikir. Yaitu dudukan plat nomor sama stop lamp. belum ada stop lamp sama belum ada dudukan plat nomornya. Biasanya kan di sini nih kayak si Bulldog atau ya Bulldog lah ya, kayak Bulldog sebelumnya. Itu kan di sini ada nih. Nah, gua belum bikin nih. Sebenarnya udah lagi proses sih, lagi dibikin. Nanti gua masih mikir-mikir untuk peletakan stop lampnya. Kayaknya untuk stop lamp posisinya nggak bakal gue satuin sama dudukan plat nomor. Akhirnya setelah penantian kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan mau 5 bulan deh, 4 bulan lah ya. Akhirnya beres juga chopper Bulldog yang tadinya gue kasih nama chopper project chopper Miyabi ya. Di tengah jalan namanya gue ganti jadi Bulldog. Kenapa? Karena pas udah kelihatan looksnya gitu ya, udah mau jadi, lebih mirip Bulldog sih, maksudnya Bulldog literally anjing Bulldog ya. Ceper, semok gitu ya, padet. Nah itu mirip banget gitu. Nah ini gua pilih nama Bulldog lagi gitu untuk meneruskan DNA Bulldog yang sebelumnya. Dan emang lebih mirip motor Bulldog gue yang sebelumnya sih ya, chopper gue yang sebelumnya. Setelah melalui beberapa tahap, yaitu tahap test ride ya, gue pengen ngerasain dulu kurangnya di mana, terutama gue fokus di mesin ya dan performa lah gitu. Dan ya udah mantep, menurut gue udah cukup. Secara looks juga udah cukup, nggak ada yang gue kurangin, nggak ada yang gue tambahin. Jadi untuk saat ini sih cukup. Nggak tahu kedepannya ya, kalau BM mau ganti stang atau mau ganti jok barangkali, mau ganti apa gitu ya, ganti mesin, amin. Ganti mesin ke Sopel, amin. Itu mah cita-cita lah. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita gue sih pengennya punya penhead ya. Cuman aduh harganya jauh lebih mahal dari Sopel gitu. Chopper ini bakal jadi chopper unggulan gue ya, atau masterpiece gue lah bisa dibilang. Dari desainnya sesuai dengan gambar yang gue mau ya, atau dari yang gue gambar. Terus tingkat keceperannya ini impian gue banget sih. Gue dari dulu pengen banget punya chopper ceper seceper ini. Tapi banyak pertimbangan gue kayak polisi tidur lah terutama ya, atau ke wilayah-wilayah yang tidak bersahabat untuk motor-motor ceper. Tapi setelah kemarin test ride beberapa kali, gue coba ke tempat-tempat yang poldurnya nggak ngotak,
Jujur memang gasruk, tapi masih aman, masih bisa lewat lah. Jadi bisa dibilang ini cepernya ceper dewasa sih, kayak kata Gofar gitu ya, ceper dewasa. Nggak juga sih, nggak dewasa-dewasa banget. Ini bisa dibilang ceper remaja lah. Gasruk tapi masih oke lah, masih bisa lewat. Nggak perlu yang ngangkat-ngangkat gimana. Kecuali mungkin kalau poldurnya setinggi Bukit Menoreh gitu. Atau setinggi puncak Gunung Semeru. Ya kalau poldurnya yang terlalu nggak ngotak gitu mungkin nyangkut sih. Cuman ya experience gue kemarin sih selama test ride di daerah gue, terutama ya di daerah gue tuh banyak poldur nih. Ada satu wilayah yang poldurnya bener-bener nggak ngotak buat gue, tinggi banget. Nah gue coba lewat situ nekat tuh. Emang agak nyangkut ya, cuman masih bisa lewat lah. Gue miring-miringin ya, pastilah ya teknik ngelewatin poldur untuk pengguna motor ceper gitu pasti udah paham tekniknya lah ya. Tapi balik lagi ke tujuan gue ngebangun chopper ini ya. Tujuan gue ngebangun chopper ini sih lebih ke gaya aja. Kalau kata Kang Soleh, motor show katanya. Cuma buat San Mori doang. San Mori aja. Motor show. Motor gue mau motor show. Ya bener juga sih. Cuman buat paling sering bakal gue pakai di kota aja sih. Mungkin kalau harus touring gitu ya banyak yang harus gue pertimbangkan sih ya. Bukan dari cepernya doang, tapi dari posisi riding juga. Jujur ini agak sedikit maju. Padahal stangnya gue tetap pakai yang ini nih, yang mundur nih. Tapi masih agak kurang, dibilang nggak nyaman, nyaman-nyaman aja sih. Tapi kalau kejauhan gitu ya, misalkan dari sini ke Bandung, belum tahu nih, mungkin akan agak lebih pegel dibandingin ketika gua touring ke Bandung pakai Sposter Bulldog. Ya, Bulldog yang Sposter yang lama. Kalau itu posisi ridingnya enak banget sih itu. Itu chopper paling enak yang pernah gue pakai, Bulldog Sposter. Nah, kalau yang ini agak sedikit bungkuk ke depan, dikit doang tapi. Cuman kalau mau nyantai, biar nggak pegel-pegel banget, paling lepas tangan satu, jadi bisa narik badan ke belakang dikit. Cuman kan nggak mungkin ya sampai Bandung gua lepas tangan gitu ya. Tangan satu. Oke, kita langsung aja review tipis-tipis. Seperti biasa, kita akan mulai dari kaki-kaki dulu ya. Untuk roda bagian depan, gue pakai ring 21. Dan bannya gue pakai ban nilon. Ukurannya 325. Terus untuk velgnya gue pakai velg V-shape. Anyway, ini velgnya sama dengan chopper Bulldog yang sebelumnya, pakai V-shape juga. Jari-jarinya aftermarket. Tromolnya pakai tromol custom. Terus pengereman depan gue pakai Jepangan ya, biar lebih gampang cari partnya sih. Terus roda belakang gue pakai ring 18 dengan brand ban yang sama, yaitu ban nilon juga. Ukuran bannya itu 4,5 ya, ring 18. Jari-jari aftermarket. Tromolnya pakai tromol custom. Untuk pengeremannya pakai genuine Harley Davidson. Disc brake-nya. Jadi motor ini depan belakang pakai disc brake ya. Untuk chopper Bulldog yang sebelumnya kan depannya clean ya, nggak pakai rem depan. Nah kali ini gue pakai rem depan, alasannya demi safety ya. Terus kita lanjut ke shock depan. Shock depan gue pakai Springer ya. Springer custom tentunya. Dan ini yang paling gue suka saat ini adalah headlampnya nih. Aduh, lucu banget ya. Ini headlampnya bikinan dari Primitive Garage ya, kalau nggak salah. Iya bener. Tapi gue dapetnya di bengkel Spring Legacy, kemarin ditawarin. Ya udah, akhirnya gue pakai ini. Cocok ya, mantep. Terus untuk stangnya, kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, itu udah gue jelasin kenapa akhirnya gue memilih pakai stang ini. Nah, ini model stangnya agak ke belakang memang, dengan konsep T-bar, tapi ditambahin bracket lagi ya di bagian racer. Nah, ini ada tambahan, agak ke belakang dikit, mundur, buat ngejar posisi riding biar nggak terlalu ke depan. Gitu. Terus hand grip ini aftermarket. Untuk handle rem depan
Ini sepaket sama inian minyak rem ya. Ini aftermarket juga. Ini sengaja nggak gua papas, biarin aja lucu kayak inian sepeda. Tahu kan? Kalau ini buat lo yang tahu nih ya. Biasanya di sepeda-sepeda ya poligon kayak apa gitu ya, sepeda gunung yang ada persnelingnya atau giginya. Ini kan buat minda-mindain gigi ya. Lucu banget ya. Ini sengaja gue biarin karena kemarin sebenarnya disaranin buat papas, cuman sayang aja, biarin aja, udah lucu. Kali aja gue iseng ya kan buat spion. Spion NMAX nih. Anjay. Oh ya, tangki. Nah, untuk tangki gue pakai tangki model Wessel. Ini bukan Peanut ya. Kemarin banyak yang ngira ini Peanut, bukan. Ini nama konsep tangkinya itu Wessel. Jadi agak lebar, pipih gitu ya. Nggak yang terlalu bulat kayak Peanut gitu, beda. Terus kita agak ke belakang di bagian jok. Nah, ini kali ini gue pakai konsep jok yang ada talangnya nih. Talang, apa sih namanya nih? Ada dudukan joknya lagi di bawahnya. List chrome gini. Biar manis aja sih, ada aksen tambahan aja. Spakbor seperti biasa, gue masih pakai konsep spakbor yang separuh ya, atau gue sebutnya half spakbor. Atau suka aja. Tujuannya buat mengeksposi ban, profile bannya. Oh ya, ini bukan box oli ya. Ini box kelistrikan dan ada oil coolernya di bawah sini. Nah, tuh. Coil gue pakai Thunderheart. Karbu gue pakai karbu genuine Harley Davidson dengan tambahan filter karbu custom ya. Dibikin konsep seperti ini biar lebih manis aja sih. Terus kita langsung ke knalpot. Nah, ini knalpotnya udah kuning ya dan pelangi. Ini knalpotnya gue masih pakai konsep yang sama kayak chopper bulldog sebelumnya. Dengan konsep seperti ini karena kenapa ya, gue suka aja gitu, nggak terlalu riwah kelihatannya. Kalau dibikin di sini tuh selain panas terlalu umum. Nah, gue pakai model kayak gini aja nih. Terus udah gitu sopan juga ya. Paling kalau di lampu merah yang berhenti sebelah kanan gue nih agak agak panas kakinya kena hawa knalpot, kena hembusan knalpot. At least yang di belakang aman. Makanya kalau di lampu merah ketemu gue, lo di belakang gue aja aman. Bahan knalpotnya sendiri pakai besi ya, pipa besi. Terus untuk footstep kanan kiri custom. Termasuk ini-iniannya nih ya, perintilan-perintilannya custom. Starternya di sini nih. Kenapa starternya nggak di kiri aja? Nah, itu banyak juga tuh yang nanyain kemarin, biar nggak riwah gitu ya. Nggak tahu juga ya. Kalau kata bengkelnya sih, tadinya gue udah request di sebelah kiri ya. Cuman mungkin karena dinamo starternya ada di sebelah kanan, mungkin lebih mengefisiensi aja sih, lebih mudah bikin di sini. Jadi nggak riwah bawa-bawa ke kiri. Tapi so far, gua nyaman-nyaman aja sih, nggak terlalu riwah. Anyway, ini pakai cuk ya. Ini ada cuknya. Kalau nyalain motor ini, disaranin pakai cuk. Biar lebih gampang angkatnya, karena ngisepnya lumayan gede. Jadi kalau cuma ngandelin gas doang gitu, nyalain biasa agak susah, mesti pakai cuk. Ini tarik terus nyalain gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah ya, gitu-gitu doang. Oh, standarnya nih. Ini pasti kemarin juga ada yang notice sih standarnya. Bang, kenapa standarnya kayak sepeda sih di bagian belakang sini? Nggak dong, kalau sepeda kan di sini ya. Ini standarnya kalau ditaruh di sini itu ganggu footstep dan frame bawah. Terlalu apa ya? Takut nyangkut aja karena ini motor terlalu ceper nih. Salah satu alasannya sih itu. Mungkin yang masih agak lucu ini nih, kerannya agak kurang memang. Nanti bakal gue ganti. Karena jujur li lumayan ini juga nih kerannya agak mahal. Nanti kita cari nabung lagi ya, kita beliin yang sama kayak chopper bulldog sebelumnya. Jadi gue pakai yang ada dulu aja.
Gue rasa udah ya. Oh ya, untuk frame-nya sendiri, gue pilih frame yang single depannya. Jadi satu garis doang gitu, batang frame depannya. Kan biasanya rata-rata kalau terutama Harley ya, kalau chopper dengan basic Harley biasanya pakai yang double tuh, 2. Tapi gue pilih pakai yang satu aja dengan ketebalan yang disesuaikan biar safety gitu ya. Yang pasti udah ada perhitungannya lah untuk safety. Untuk permesinan, untuk mesinnya sendiri basicnya Harley Davidson tipe Touring. Ini masih keluarga twin cam. Terus nanti nyusul dudukan plat ya, plat nomor sama stop lamp. Stop lampnya masih gue pikirin mau gue taruh di mana. Kira-kira menurut kalian nih? Menurut kalian kira-kira enaknya stop lamp ditaruh di mana? Apakah jadi satu aja sama dudukan plat kayak chopper Bulldog sebelumnya, atau ditaruh di posisi yang lain gitu? Gue sih kepikirannya naruh stop lamp, nyari stop lampnya yang kecil aja gitu ya, kecil, simple, minimalis. Pengennya gue taruh di sini nih, ini dikit kecil aja gitu, kecil kayak lampu sen gitu ukurannya di bagian sini. Pikiran gue begitu. Untuk kabel-kabelnya nanti kan bisa dimasukin ke rangka ya. Soalnya kalau gue taruh di sini ya, ini nanti kan rencananya dudukan plat nomor itu ada di sini nih, jadi satu sama si mesin. Nah kalau gue taruh stop lamp di atas, ganggu banget, ganggu kaki gue kalau lagi maju mundur atau berhenti, pasti bakal nyenggol. Jadi kemarin kendalanya di chopper Bulldog sebelumnya, stop lamp gue sering kegeser-geser tuh. Jadi lama-lama jadi dol bautnya. Karena kesenggol-senggol kaki gue. Itu alasannya kenapa gue masih mikir-mikir nih untuk peletakan stop lampnya. Nantilah, kalau kalian ada ide boleh tulis di kolom komen. Enaknya taruh di mana? Oke, paling gitu aja kali ya reviewnya. Karena ya chopper mah partnya nggak terlalu banyak lah. Mungkin nggak sama kayak motor-motor custom yang lain yang detail banget gitu ya, atau chopper yang lain yang detail-detail. Gue nggak. Gue di sini main konsep minimalis aja. Untuk konsepnya sih, buat gue sih udah cukup ya, udah final kayak gini, nggak ada tambahan lagi. Paling nanti kalau BM aja gitu ya, ganti-ganti part ya, itu kan kalau jenuh aja ya. Orang kan pasti ada jenuhnya gitu ya, ganti apa kayak, ganti knalpot, ganti stang, ya standar lah namanya kita main custom. Pasti bakal ada aja BM-BM dikit. Cuman untuk saat ini final seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang gue mau. Chopper ini dibangun di Spring Legacy, daerah Bekasi ya, Harapan Indah. Di bengkel yang sama, tempat gue sebelumnya ngebangun chopper juga. Di Spring Legacy gue udah ngebangun 3 motor, 4 lah sama Bulldog Sposter yang pertama. Kan gue sempet punya 2 kali Sposter ya, chopper Sposter. Yang pertama gue beli jadi, terus gue custom ulang atau dicebokin di Spring Legacy. Habis itu sold, terus gue bikin lagi dari nol, literally dari rangka ya, nol. Itu Bulldog Sposter yang kedua, yang gue pakai touring ke Bandung, barbecue ride. Terus yang kedua gue bikin chopper Harley Davidson Dyna ya. Terus ini chopper ini. Jadi ada 3 yang bangun nol di sana, 4 sama yang nyebokin Sposter pertama. Dan ya, kan gue bilang tadi ya, ini adalah apa ya, bisa dibilang masterpiece lah ya. Karena jujur gue suka banget. Gue yang sebelumnya juga gue suka, terutama yang chopper Bulldog kemarin ya, yang Dyna. Itu jujur gue suka banget. Cuman gue masih berambisi pengen punya chopper yang ceper gitu. Kenapa ya? Gue suka banget sih sama mobil atau motor, ya pokoknya otomotif yang ceper-ceper gitu. Dari zaman Grand gue, Fish Air gue, Mio gue, itu ceper semua. Dan ya sampailah di chopper ini dengan basic HD tipe touring. Gue bikin ceper. Literally chopper ceper ya. Mungkin buat teman-teman yang follow akun chopper ceper gue, ya ini salah satu yang mungkin saat ini bisa dibilang ini adalah masterpiece-nya chopper ceper lah gue gitu ya. Jujur gue puas banget sih, puas banget. Cepernya dapet,
fitmentnya dapet, pokoknya semuanya itu gue banget lah. Akhirnya gue menemukan formula gue ya untuk mendesain chopper yang proper buat gue gitu. Buat gue loh ya. Kalau buat orang mah ini ya perspektifnya beda lah ya, itu tergantung selera aja. Ya paling segitu aja kali ya review kita hari ini. Next kita bahas lagi lebih detail gitu ya, atau ngobrolin soal desain lah. Jadi saat ini kita review aja per partnya. Barangkali chopper gue ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mau ngebangun chopper impiannya. Ya siapa tahu aja bisa jadi salah satu, at least salah satu referensi. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin review chopper baru atau mainan baru gue ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian juga lagi cari referensi gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru mampir di konten ini atau di channel ini, please bantu subscribe, jangan nonton doang. Bantu channel ini berkembang. Gue Chris Panji, see you di next video. Oh ya, habis ini jangan di skip dulu. Nanti gue akan tampilin footage riding biar kalian bisa ada gambaran ketika gue riding pakai motor ini. See you.